sekali lagi masyarakat yang akan berunjuk rasa tidak keras berunjuk rasa dengan keras membawa senjata tajam. Silakan menyampaikan aspirasi tapi tidak menggunakan senjata tajam. Sekali lagi kami petugas dari Polres menargetkan berdasarkan warga masyarakat Manado Desa Sumberjati yang ingin menyampaikan aspirasi jangan membawa atau dengan keras membawa warga masyarakat khususnya itu Desa Sumberjati yang ingin menyampaikan aspirasi tolong tidak dibolehkan membawa senjata tajam. Kalau Anda membawa alat-alat seperti itu berarti tidak ingin berkuasa. Anda ingin berbuat jahat, Anda ingin beranarkis, dan Anda ingin berbuat dengan baru. Sekali lagi kami polisi akan menindak hukum karena kami digaji oleh rakyat bertugas pokok menegakkan hukum. Termasuk juga menindak pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya di Desa Sumberjati Kecamatan Lumajang yang ingin menyampaikan aspirasi setelah seleksi dengan di Sumberjati menarik kartu unjuk rasa monggo ingin bertentikan sampai ngomong kok mesti jatuh. Aku kalau sedang berantak, tapi tolong dipikir, tolong mikir kerja, nangkep uang saya. Bekerja. Kalau mau salah melanggar hukum, ya kita wajib mendidik hukum. Ya. Siap. Saya
Namun seperti yang Anda ketahui tadi, kita mendapat informasi bahwa anak-anak yang buat saja penghitungan waktu ya itu kondisi nah kami sebenarnya boleh tahu saja rekan-rekan menyampaikan aspirasi seperti biasa kami welcome, cuman yang saya inginkan juga ingin mendengarkan aspirasi apa saja yang ingin disampaikan kepada kepolisian. Silakan mungkin yang menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Saya Udre ya, mungkin sudah kenal Pak Jajak ya. Jadi begini, maksud dan tujuan kami kemari ini berawal dari semalam telah terjadi, ya kan? Jadi ada salah satu anggota perjuangan kami yaitu warga Maniku, ya kan? Telah dibawa oleh polisi yang notabene di sana itu mengambilnya dengan mendobrak pintu. Nah, itu. Jadi kemarin pagi tadi saya langsung Ini Pak Des, ini Pak Kapolres saya nih. oh iya, ya Pak. Ada Tani. Oke. Gimana Pak? Begini Bapak Awan, jadi baru kali ini kita ketemu juga kan kita. Kenalkan, nama saya Sukris selaku Ketua Gertani, yang mana saya di sini oleh kawan-kawan didaulat untuk menyampaikan aspirasi, tapi khusus kasus tanah, kan begitu. Jadi kami tidak membidangi lain-lain, kami bukan LSM dan kami bukan apa-apa. Ini kami organisasi masyarakat yang tujuan kita adalah menuntut hak kita, hak rakyat, ya kan? Yang selama ini dikuasai oleh perusahaan. Nah, maksud kedatangan kami karena berkaitan dengan semalam itu, ya kan? Ada warga kami yang diambil, ya kan? Oleh pihak polisi, ya kan? Yang saya tanya itu katanya mau dibawa ke Kapolres. Nah, gitu. Jadi kedatangan kami sesungguhnya kami tahu menanyakan itu. Terlepas tadi kejadian di bawah, ya kan? Di bawah itu ternyata di rumahnya Pak Gunung itu menginformasikan kepada saya mengambilnya dengan cara mencongkel jendela. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang mestinya saat ini mau kita klarifikasi, gitu loh Pak. Kan begitu. Jadi cuman saya hanya ingin ingin tahu selama ini kenapa kawan kami pejuang tanah ini ya ini kok diambil malam-malam. Juga saya sudah langsung keliling kepada pemerintahan, saya tanya tidak ada yang tahu, tidak ada pemberitahuan. Nah, makanya kami di sini ingin menanyakan. Padahal kami tujuan jelas kami bahwa kami kemarin itu sebenarnya ingin klarifikasi dengan Bapak dengan tidak dengan tidak terjadi suasana yang semacam ini tadi. Dan kami selaku Ketua Gertani ketika itu tadi saya mohon maaf. Nah, jadi kami butuh kita di sini adalah klarifikasi persoalan ini. Monggo saya tadi. Ya, kami Gertani bagian dari pengurus Gertani, kami penasihat. Dan kami merupakan ketua Watani dari Pramoko, tapi Watani itu bagian dari Gertani. Makanya kami melalui solidaritas dari teman kami. Gitu. Jadi kami mohon dari bapak-bapak untuk teman-teman kami yang tadi malam kejadian kayak itu, yang Pak Kris tadi dimintakan ada kayak apa. Kemudian kami mohon polisi bertindak sesuai dengan prosedur dan hukum ya. Tidak tercemar namanya kami. Nah, kami dari orang besar mestinya nggak tahu gitu. Sebenarnya kami juga butuh pendidikan hukum. Iya, Pak. Baik, saya jawab ya. Iya, Pak. Selamat warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Awan Putro, Kapolres Jember. Yang pertama bahwa kami Polri bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUHP maupun KUHP maupun perundang-undangan yang lain. Kemudian tentunya dengan juga jalan penunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang berlaku juga ditempatkan. Yang pertama bahwa polisi bertindak berdasarkan hukum. Kemudian polisi bertindak sesuai aturan-aturan yang sudah ada. Terkait dengan yang ditangkap tadi malam,
itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dia diduga melakukan penganiayaan terhadap Asim Joko Santoso dari Joko Santoso. LMIA. Ya. Kemudian tentunya saya tangkap berdasarkan kepada teknis-teknis penangkapan yang sudah ada. Kalau dalam rangka penangkapan terjadi kesalahan, Anda bisa juga menggunakan pra-peradilan atau apapun sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Yang perlu saya sampaikan bahwa ketika saya menjabat di sini, saya sampaikan bahwa penegakan hukum harus berjalan dan jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis dari siapapun juga. Karena kalau nanti ada tindakan anarkis, makin lama negara ini makin kacau. Itu dengan segala konsekuensinya akan saya pertaruhkan jabatan saya terhadap gerakan atau terhadap langkah-langkah anggota saya. Kemudian yang berikutnya, seperti yang pernah saya sampaikan di DPR juga, bahwa langkah-langkah Polri terkait dengan kegiatan massa pun ada Perkap nomor 1 2009, ada 6 langkah, baik kehadiran, kemudian penggunaan tangan kosong lunak, penggunaan tangan kosong keras, kemudian penggunaan dengan tongkat, kemudian terakhir keenam penggunaan dengan senjata. Nah, saya tidak ingin itu terjadi. Saya juga minta kepada rekan-rekan sekalian, kalau menyalurkan aspirasi silahkan sampaikan melalui mekanisme yang ada. Saya sangat menghormati, akan saya kawal, akan saya lindungi. Tapi kalau melakukan tindakan anarkis ataupun penyimpangan terhadap prosedur hukum, tentunya saya juga akan menegakkan aturan hukum sesuai yang diamanatkan oleh negara kepada kami. Itu janji saya, itu mekanisme yang saya lakukan. Jadi terkait dengan dua orang itu tentunya saya sudah mempunyai keyakinan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahkan didukung oleh dua alat bukti ya, bahwa dia melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan tersebut, sehingga tetap akan kami proses. Itu yang dapat kami sampaikan. Begitu. Dan saya minta juga rekan-rekan bisa memahami. Saya harapkan jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis yang lain. Meskipun saya juga sudah mendengar bahwa nanti kalau Anda melakukan kegiatan anarkis, tentunya sebagai pimpinan-pimpinan tentunya bisa juga diproses juga, karena bisa dikategorikan menyuruh melakukan, bisa diproses sesuai pasal. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi kalau menyalurkan aspirasi, mau itu menuntut haknya, silahkan. Saya juga tidak ada kepentingan kesana kesini. Yang penting kita sama-sama ayo. Kalau memang Anda mempunyai itu, silahkan juga menggunakan mekanisme yang ada. Saya akan sangat menghormati. Negara ini adalah negara hukum. Kan kita sudah sepakat negara ini negara hukum. Jadi jangan sampai kita bertindak di luar prosedur hukum, di luar ketentuan hukum. Nantinya itu bisa diproses. Jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan dua orang dalam proses. Terus nih. Terus gini Pak. Aturan-aturan tengah. Itu teknis dan taktik kepolisian. Kenapa begini ini? Oh iya, bisa dibenarkan karena itu kan pertimbangan teknis dan taktis seperti tadi disampaikan di lapangan. Jadi, tapi nanti kalau terjadi penyimpangan itu bisa juga dilaporkan, bisa juga diproses. Iya. Itu kok cendilo sih gitu ya? Ya makanya itu kan teknis dan taktis. Nanti kan kita lihat bagaimana cara ininya. Saya belum bisa mengomentari. Saya belum tahu laporannya, tapi teknis dan taktis di lapangan nanti akan saya proses. Kalau ada laporan, tentunya kita ini kan gitu, ya kan? Karena jangankan kayak gitu, mungkin Anda juga tahu ketika penangkapan misalnya di mana-mana juga
sampai menggunakan senjata api kan. Jadi intinya kan ya, Nggih. kula tidak mengutang kula Nggih. yang arep Nggih. ya ngertos ya. Nggih. Diangkani nggih mboten ngertos. nggih, pripun? Nek carane tiyang mlampah niku lek tiyang Jawi niku kan kedayo nggih enten napa nggih tindak tanduk lampah. Nggih. Aturan ini kan enten. Nek jenengan sampun lo ngertos aturan itu sampun ngertos. Dan Tapi kan masalahnya kan pertengkaran, istilahnya pertengkaran biasa, tidak sampai orangnya melakukan Apanya? yang bertengkar. Ini kan pertengkaran, penganiayaan dalam arti pertengkaran. Makanya saya yang jelas ini penganiayaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi, gitu. Sehingga kita juga memproses seperti itu, gitu loh ya. Terkait apakah dia pertengkaran atau apa ya kita nanti kalau ini nanti kan kita nanti di dalam penyidikan kan nanti bisa kelihatan, bisa kita lihat. Nah, makanya kita periksa dulu, gitu kan? Mana bisa saya bisa memutuskan bahwa itu gimana? Kan justru ini berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, kemudian alat bukti yang lain mengerucut kepada beberapa orang calon tersangka. Kita tangkap, nanti kita periksa juga bagaimana keterangan dia, nanti baru saya bisa menjawab. Kalau saya belum tahu keterangan dia, jadi saya juga nggak tahu, gitu kan? Ini kan kita juga kayak gitu. Terkait dengan gerakan-gerakan tadi atau misalnya anggota nangkap itu teknis di lapangan. Nanti kalau sampai keberatan silahkan juga sampaikan kepada saya. Nanti saya karena di sini juga ada yang propose segala ini nanti akan melihat. Kalau memang salah akan saya tidak juga gitu. Jadi saya ini kan proses hukum. Kita sama-sama menghargai hukum gitu kan ya. Jadi saya tidak bisa juga bilang anggota saya pasti benar, tidak. Kan dari awal saya sampaikan, cuman memang ada mekanisme aturan yang strategi itu yang bisa diberikan. Nanti kalau sampai ini silahkan laporkan ke saya atau laporkan secara resmi atau kalau misalnya nuntut ke pengadilan bisa melalui pra peradilan. Nah, ini kan kita berbicara tentang masalah hukum gitu. Jadi saya juga tidak bisa sepihak misalnya sampean pasti benar gitu. Tahu kan belum tentu sampai keterangan sampean itu benar, belum saya juga nanti akan mengatakan kepada anggota saya bagaimana penangkapannya, alasannya itu kenapa, ya kan? Mungkin juga dalam langkah itu pasti ada alasan yang dipakai sehingga melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi itu intinya, jadi intinya tetap coba kita periksa nanti hasilnya, kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Oke, jadi ini saya menambahkan Pak ya. Ini sebelum jenengan ini yang jelas, ini pada waktu Bapak Jayadi, ya kan, yang tahu betul. Dan kemarin juga kita diundang oleh Bapak Bupati juga untuk membahas mengenai persoalan semuanya ini, ya kan, termasuk salah satu persoalan yang ada di Mandiku ini ditegaskan oleh Bapak Bupati bila mana terjadi sesuatu kita langsung juga ada langsung komunikasi dengan pihak pemerintah. Cuman artinya begini, kejadian ini, ya kan, saya kira kawan-kawan polisi di sana, ya kan, teman-teman saya juga di sana polisi itu tahu awal mulanya, gitu. Tetapi kenapa justru yang penyebab persoalan ini semuanya, ya kan, ini kok, ini saya mau menginformasikan, ya kan, penyebab semuanya ini sampai detik ini tidak diproses, gitu loh Pak. Penyebab semuanya. Jadi termasuk pembakaran dan lain-lain itu, ya kan. Ya makanya ini kita juga ya nanti kan berlanjut kita. Oke, saya paham Pak, saya paham. Cuman gini, permulaannya itu tidak ada apa-apa sebenarnya di sana. Ketemuan dengan Pak ADM dengan dan lain-lain. Nah, setelah Bapak Bupati pun juga menyatakan bahwa ini saya mohon, ini maaf, ini urusan kasus tanah. Bapak Bupati dengan tegas menyatakan 1:1, tidak ada, tidak mungkin. Nah, pada saat pertemuan itu Tidak 1:1 apa? 1:1 itu urusan perjuangan tanah Pak. Tanah yang kami tempati. Nah, tanah yang kami tempati itu kami perjuangkan. Saat ini kan dikuasai perhutani, kan gitu Pak. Nah, kemudian ketika ada petugas perhutani dari sana, kita datang, kita akan juga diundang oleh Pak Menteri. Kita jelaskan bahwa urusan ini sudah ada di pusat itu. Dan Bupati sudah menyampaikan dalam hal ini bahwa proses penyelesaian kasus tanah Mandiku itu tidak ada yang istilah 1:1 atau bukan boleh lah kan gitu Pak.
Jadi tidak ada pengganti tanah yang kami tempati. Itu awalnya gitu loh Pak. Setelah kita kita sepakat, kita deal ya kan, di situ ada anggota sampean banyak lah di sana, anggota polisi ya kan, menyaksikan hal itu. Tahu-tahu yang namanya Saroji ini ya kan, dia nyeletuk ya kan, tetap saya akan mempertahankan kalau nggak 1:1 tidak bisa. Kontan masyarakat terus waktu itu marah. Diperkuat oleh pernyataan Pak Kepala Desa pada waktu itu Pak Sam Monorejo. Nah, akhirnya kemarahan masyarakat ini kan, Saroji ini kan dari LMDH Pak. Ya ini maaf ya Pak. LMDH ini sebenarnya kan milik rakyat. Justru di sini LMDH ini berpihak kepada kepentingan perusahaan, padahal kami sudah membangun kerjasama. Ya kan? Kami sudah membangun kerjasama dan kemitraan dengan Bapak ADM. Kita sudah siap untuk membangun hutan bareng-bareng gitu. Komitmen kita sampaikan setelah dari dulu sejak zaman Pak Taufik. Gitu loh. Dari Pak Taufik, terus Pak Nanang, terus Pak Cecep dan lain-lain, kita sudah sering komunikasi gitu loh Pak. Cuman kalau bicara soal ini, kejadian ini, sebenarnya Kosim ini kan warga Sidodadi. Dia tidak punya hak apa-apa terhadap, dia mengusir warga kami gitu loh. Warga kita yang akan ikut di dalam pertemuan itu sudah diusirlah oleh yang namanya Kosim ini. Itu diusirlah ketika kita ngobrol dengan Bapak Deputi yang dari mana? Dari Jakarta itu ya kan? Itu santai, tidak ada apa-apa. Di situ ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, dan lengkap Pak. Semua intelektual di sana semua saya kenal semua kok, ya kan? Nah kemudian terjadilah yang namanya Kosim itu tahu-tahu ngusir gitu loh. Nah setelah ngusir itu kemudian diseranglah oleh kawan-kawan di situ. Nah itu begitu ceritanya Pak. Jadi sebenarnya penyebab semuanya ini adalah ulah dari pembicaraan yang mengatakan 1:1 tetap akan dipertahankan itu, bukan Saroji sama Kosim itu. Nah sebenarnya itu persoalan awalnya. Jadi ini sekedar informasi saja, saya kasih informasikan ke jenengan Pak, biar tidak jadi pertimbangan. Biar tidak anu lah, biar apa itu namanya, tidak, kita ini murni hanya mempertahankan yang namanya status tanah. Makanya ya saya juga bisa juga Ya. makanya kalau memang itu ada ini, tentunya kalau ada tidak pidana pun kemudian ada ini kita tidak lanjuti ya kan. Saya yang kita kuncai satu persatu ya. Makanya saya tekankan jangan berbuat anarkis Ya. gitu. Nah seperti sekarang ini sebetulnya kan aturan main itu kalau mau unjuk rasa itu harus memberitahukan sampai ke sini. Dengan adanya yang bawa batu, ada yang bawa sajam, itu kan udah konteksnya lain. Nah, tentunya kita juga akan menegakkan aturan hukum. Ya. Jadi saya mari kalau sampean sebagai yang dituakan, ayo kita sama-sama. Saya tidak ada kepentingan dalam hal ini untuk misalnya sengit sama sampean, saya juga belum pernah kenal. Saya sama ADM juga nggak belum kenal. Tapi saya menegakkan aturan ini sesuai perintah dari pimpinan saya. Tolong kalau misalnya itu itu mau perjuangan, silakan perjuangkan. Saya juga tidak ini. Dan saya dengar informasi kembali dari sini mau merusak kita satu. Kalau merusak kita satu, saya juga akan bertindak. Ya, ini saya sampaikan. Biar sampai juga mengerti. Saya pasukan nanti akan saya kawal. Makanya jangan, maksudnya tolong kita sama-sama ini. Udah sampai yang ini kita kolendon. Saya tidak akan ini. Tapi kalau sudah merusak, mungkin sampai saya mantan di Tuban. Anggota-anggota saya di Tuban termasuk kemarin ada kejadian kalau sampai tahu di Tuban itu di berita tembak juga enggak ada salah juga karena sudah mengancam jiwa, sudah diperingatkan. Itu hasil didikan saya dan di sini akan saya terapkan. Saya tidak mau juga asal masa saya takut, tidak. Ini perlu dipedoman, ini perlu kita sama-sama kaji. Saya kalau bergerak massa, kita juga bisa menerjunkan pasukan yang ini. Di Puger itu saya sampai 18 SSK saya turunkan. Saya terus terang, ini sampai ini batalion ini sudah siapin, ya, karena Indonesia ini sudah ada aturan hukumnya, ya. Jadi saya minta jangan begini,
Saya oke lah, kita yang sudah kita ini kan kalau Iya. jangan ini saya mendengar ini informasi mau merusak petak 1. Kalau merusak petak 1 berhadapan dengan saya. Nah ini saya perlu saya tegaskan. Ini biar tahu semua ini. Ya, ini dan sampai nanti jangan sampai juga saya tangkap nanti kalau kayak gini. Karena sampai sebagai yang pimpinannya itu sebenarnya sudah bisa melanggar aturan ini karena tidak pemberitahuan mengerahkan massa. Ya, saya minta saya catat nama saya ini saya siap bertanggung jawab. Saya ngomong sama anggota saya. Di DPR saya sudah ngomong. Mungkin saya dengar kan? Pernah kan? Insya Allah saya dengar. Insya Allah saya. Saya orangnya kayak gini. Saya sampaikan apa adanya meskipun itu pahit. Ada 6 langkah yang harus dilakukan Polri ketika kita melakukan tindakan. Kalau memang terpaksa, ya apa boleh dibuat. Dan ini saya mendengar informasi sampai mau merusak, silakan merusak. Nanti kalau tidak, malah menyesal di kemudian hari. Nah, lebih baik coba sampaikan yang ini, kita ini kan. Jadi saya kepada masyarakat bukan saya mendolimi masyarakat tidak. Saya mari kita kalau ada permasalahan kita akan dikonsultasikan. Jadi termasuk yang tadi kalau ada misalnya tindakan anggota saya juga akan melihat bagaimana tindakan saya. Gitu. Nah, tadi anggota saya ada yang dipukul juga sama anggota saya. Gitu. Bapak saya ya, gimana gitu? Nah ini kan juga kesini niatnya sudah jelek, sudah bawa saja. Ada hitungan. Kalau nomor telepon saya mau dicatat, silakan. Kalau mau komunikasi, ya kita sama-sama ya. Saya tekankan, saya minta, saya tegas-tegas mengatakan bahwa saya mengatakan. Saya minta jangan berbuat anarkis. Ya, terima kasih Pak. Tambah masalah. Jadi kami juga ini sebagai masyarakat, jujur saja kami itu masyarakat yang paling sordewi Pak ya. Ya kita semua sama. Kami juga butuh yang namanya pemahaman tentang. Ya. Mestinya kami harus banyak kerjasama dengan Boleh. pihak aparat. Saya kapan-kapan ke sana juga nggak apa-apa. Menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang semestinya ini tidak dilakukan oleh rakyat, tetapi ada pihak-pihak lain yang melakukan. Jadi biar sama-sama kita belajar tentang persoalan hukum, gitu. Masyarakat pun juga perlu tahu Pak, karena takutnya ya begini, kan begitu kan gitu. Jadi tapi ya ingat jangan sempat merusak petak 1 dan petak berapa tadi saya sudah dapat informasi. Nah, nanti kalau itu berarti berhubungan dengan saya lagi. Saya ngeman-ngeman. Saya eman-eman loh ya. Kayak di perkebunan. Saya eman-eman sama sampean sama masyarakat ini. Tapi kalau saya sudah melakukan sesuai prosedur, tidak ada juga yang disalahkan. Saya melakukan Tuban itu, saya mantan Kapolres Tuban. Saya didik dia untuk ini. Di sini saya terapkan juga. Saya terapkan juga di sini. Saya sudah ngomong di DPR, kalau sampean boleh tanya kepada DPR sudah saya sampaikan. Meskipun saya dikritik banyak orang, kepada mahasiswa saya jelaskan. Meskipun itu pahit, saya akan saya sampaikan. Saya tanggung jawab. Kami itu ditambah. Nanti kita lihat perkembangannya. Saya ini belum diperiksa. Itu saya mana bisa saya mengomongkan apa? Orang dia belum diperiksa kok. Itu. jadi pertimbangan kita ya dari kejadiannya perlu lebih Untuk pertimbangan apa? Ya nanti kalau saya pertimbangkan setelah saya pemeriksaan ini kan kita lihat juga. Saya belum bisa ngomong banyak karena ini baru ditangkap. Lebih enak sampai ke sini. Teko sini 2 orang 3 orang nggak usah pakai masa. Kasihan juga menggerakkan masa itu akhirnya nggak bisa bekerja, nyewa truk, nyewa ini, ya kan? Di sini sampai mengeluarkan berapapun saya sudah bisa punya intelijen. Sampai 400 tak, siapkan 600, sampai 600 tak, 300. Tahu iso. Lu polisi ini polisi Republik Indonesia. Ini sudah Brimob ini sudah tinggal tak calling, brigade ini sudah tinggal tak calling. Jadi jangan sampai, makanya saya bilang, makanya sampai di, dengan ulang oleh mereka misalnya, pulau kan
Lah justru itu. Makanya kalau sampean teko wong papat ape-ape malah saya terima mangan karo mangan-mangan malah enak kan? Nah, ya benar. Jadi kalau sampean, makanya ketika sampean menggunakan kekuatan massa, saya menggunakan kekuatan anggota kami dan komponen pendukung. Jujur aja ini Kodim, kalau nggak percaya sampai nyuruh anggota Kodim. Sudah ada anggota Kodim itu siap bergerak. Sampai nyuruh anggota atau teman ke brigif sudah siap itu. Jadi saya itu orangnya memang kayak gini, ya. Tidak mungkin Kapolres yang lain atau yang dulu lain, saya lain lagi. Dan itu sudah saya terapkan di Tuban dan sudah mungkin sampai mendengarkan di Tuban. Ya, yang jelas saya mendasarkan kepada prosedur. Kalau anarkis, lakukan langkah-langkah. Ya kalau terpaksa, ya apa berikut. Dan itu saya jangan sampai itu terjadi. Karena itu jangan sampai ini kembali ini sampai ke petak 1. Saya tetap akan kawal. Ya. Jadi ketika kita ingin koordinasi langsung, ya betul Pak. Nah, karena memang saya nggak mau tahu nanti kalau ini bocor lagi sama Pak Polsek, anggota Polsek, karena banyak yang temennya kan. Dan saya perintahkan langsung. Ya, tapi saya nanti ke depan kita temen kalau sampai mau butuh pencerahan apa saya mau. Saya sudah ke tempat TKP itu loh. Kalau sampai boleh tanya ya. Siap. Ya. Saya sudah ke TKP pengerusakan itu. Ya nanti itu Pak. Banyak informasi yang akan saya sampaikan di sini. Boleh. Biar ini lah, biar foto clear, biar tidak mengembang, biar foto naik, gitu Pak. Ya, itu pastinya di situ, gitu. Termasuk kronologi pemukulan itu kejadiannya sebenarnya itu kejadiannya sebenarnya gitu. Jadi tidak ada dari awal niatan itu. Ya makanya. Sekarang sampai tidak ada niatan, sekarang ke sini. Bilang tidak ada niatan, tapi terus doa satu saja buat. Itu ada di tadi saya itu hubungi teman-teman maunya saya itu pengurus berempat ini jujur saja gitu loh. Ya kalau sampai berempat aja kan malah enak. Nah, saya ngopi-ngopi. Ya saking karena juga kawan-kawan ini juga Saya ini mungkin terus akhirnya ikut semua. Saya tidak kontrol, jujur saja gitu loh Pak. Saya tidak kontrol. memang dikondisikan. Maaf, saya tidak kontrol betul. Saya demi Allah saya tidak kontrol itu. Saya tidak ngerti. Makanya saya ingat ya, ini di shooting ya. Ya, oke. Ini makanya saya tegaskan, ini ada informasi mau merusak petak 1. Jangan sampai dilakukan. Ini saya sudah warning panti-panti ya. Ya, saya kasih tahu yang ini. Tapi kalau mau coba-coba silakan. Ini saya di shooting nggak apa-apa. Nanti seperti ini sampai saksi. Tapi ketika nanti ada pelaku, ya kan? Saya sebagai warga masyarakat kan punya hak juga. Pelaku apa? Pelaku pencurian, ya kan? Nah, Saya kan boleh ngomong langsung. Boleh saya laporkan ke saya. Ada yang maksudnya begitu. Silakan. Boleh. Nah, ini nomor telepon saya kami. Pak Awan Joko. Kalau sampai informasikan malah seneng saya. Saya tangkap Makanya kan persoalannya kan begini. Persoalannya kan sering-sering itu rakyat yang dituduh. rakyat yang dituduh padahal bukan jelas pelakunya itu ya siapa? ya golongannya aparat lah. Aparat siapa? Aparat pertukaran. Laporkan ke saya tangkap. Saya tangkap, saya jujur. Saya nggak akan terjengkel-jengkel. Banyak orang dalam lah. Kalau ada anggota saya terlibat, laporkan ke saya. Ini. Oke. Kau catat ya. Ada anggota yang kita terlibat, sikat. Oke. Itu Saya biar saya fair saya. Anggota saya terlibat dalam pencurian kalau bisa ini, ya Pak Bakar. Siap. Gak usah ragu-ragu ini biar ini saksi Pak ya. Ya. tapi saya tak tanya ya siap. Oh iya Pak, ya kalau itu ya kalau katanya nanti Terus yang kedua saya juga pesan yang kemarin yang di mana itu? Peta yang di Wonogiri 12 Wonogiri itu kan juga sampean. Kalau sampean lagi memperjuangkan, nggak usah lah nanti kayak gitu. Saya sudah menahan diri ya, tapi nanti saya proses juga kalau misalnya ini, ya. Pak Tani ya, Pak Tani juga, ya kan? Jangan sempet. Pokoknya saya itu apa? Udahlah, kalau mau kalian perjuangkan
Kalau itu memang bisa ya silahkan. Saya juga tidak akan ini. Tapi kalau sampai sudah dengan cara-cara itu tentunya nggak bisa. Makanya itu kan sebenarnya bisa Nah, kan dikomunikasikan. Ya. Waktu Pak Jayadi kita komunikasi. Ya makanya nggak usah kita ini kan. masih mandek, mari komunikasikan lagi ya. Tapi kita, jadi kita juga. Jadi Kita saya memberi data waktu kita- katanya sampai lagi Platani lagi mengajukan. Ya, Ya. itu dikawal lah. Kalau nanti ini kan saya juga ini. Tapi kalau sudah dengan memotong, membakar, saya paling itu tadi Pak, yang memotong itu akhirnya kena bajunya. Itu dari masyarakat kan. Makanya nanti kalau kalau itu sampai ada yang melihat memotong dan sebagainya, kalau perlu foto tangkap Nah, itu. nanti laporkan ke saya. Ya saya tidak akan bela sana. Kalau itu orang dalam terlibat atau anggota saya akan proses. Bisa jadi saya. anggota lain bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ya, jadi saya tidak akan ini. Ini anggota, saya ngomong sama anggota di depan kamu saya sampaikan. Kalian akan kalau melakukan sesuai prosedur tetap saya bela. Tapi kalau tidak sesuai prosedur tentunya tetap ada hukuman. Ya harapan saya begitu. Jadi pihak polisi membela kepentingan rakyat, kan begitu. Polisi bukan dalam arti kata membela kepentingan rakyat, bukan menegakkan aturan hukum. Nanti kalau mau membela kepentingan rakyat yang menyelesaikan ya saya nggak bisa. Ya iya, jadi ini perlu saya tegaskan. Nanti semua rakyat juga, ya kan? Ini Pak saya kalau dibela, ini dibela. Saya menegakkan sesuai aturan prosedur hukum. Kami dari Watani kemarin itu sudah melakukan audit tentang itu 2011 menandanya itu, terus kemudian menanam di luar ketentuan HPU, terus ada penyewaan yang kami sampaikan Kepada Waktu itu masih Pak Jayadi. Pak. saya Audit Audit itu tidak bisa dilakukan oleh polisi. Ya, kan kita itu kan belum paling tidak paling tidak. Kita nyuruh BPN sebenarnya Pak. Nah, Kita nyuruh justru BPN. gini. Harapan kami Saya ini juga, ini pencerahan hukum juga. Terkait dengan itu, saya juga minta saksi ahli dari BPN maupun dari ahli hukum. Bagaimana statusnya ini? Ya, jadi saya bertindak, saya perlu prosedur hukum. Saya orang reserse. kami sudah menyampaikan tentang penegasan tentang BPN, istilahnya itu urusan BPN lah, itu bahwa 332 itu memang ada kelas, kemudian bahwa 332 itu memang sisa dulu kalau depan itu sudah sampaikan, dan rekomendasi juga sudah kami sampaikan. Permohonan. Ya. Permohonan belum Jangan belum selesai kami. Jadi rekom itu kan istilah presiden memberi tugas itu untuk mengkaji, tugas BPN untuk mengkaji, dan itu sudah BPN telah turun, pengennya itu sudah turun. Nah, yang diketuai oleh Pak Dodi. Pak Dodi dari BPN Pak. BPN pusat Pak. Sudah turun semuanya. Ya makanya nggak usah lah sampai nanti malah berbuat yang ini nanti malah nggak usah nanti malah Kalau kita itu ini diminum buat kita minum kata dan nanti kalau berhadapan lebih fatal lagi Kan banyak korbannya nanti ada orang menderita di di tangan. kanan dan sebagainya. Lu saya ini apalagi di sini brigade itu udah siap itu batalan kalau kalian kodim itu udah siap itu. Ini kan sangat berapa kekuatan. Makanya sampai kan ngumpul ke 12 truk, sih 12 truk kecil sih. Itu maksudnya ya nggak akan melawan undang-undang. Ya. Salah lah.
Kita sudah. Loh, makanya jangan gitu toh. Mendingan seperti inilah. Seperti ini, Pak datang ke sini tak ajak ngangan-ngangan. Saya ini gara-gara sampai saya ke Instagram Surabaya langsung balik lagi. Kalau orang sedikit ini Bahkan saya itu ke tokoh-tokoh masyarakat itu sering ya. Saya kemarin udah mau ke tempat sampean katanya Pak, bukan, kata Babi Dakumas sampai nggak ada. Saya itu sampai ke Pospol itu, sampai Pospol mana itu? Mana itu sampai? Monasri. Monasri. Terus ke tempat yang dibakar. Nanti juga akan saya beritahukan kepada keluarganya melalui surat pemberitahuan perkembangan penyidikan SP2HP. Jadi saya konsekuen terhadap hukum, saya berdasarkan hukum. Diminum orang lah. Sebenarnya ada. Ini dulu. Ya. Pada nggak tahu sampai. Ayo. Nggak mau minum. Jadi ini bukannya kami AKP Silakan. saya langsung aja Pak ya. Ye, monggo Pak. Dulu saya menyampaikan ini kebetulan demi kepentingan tidak bersama. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi bahwa Polres melakukan tindakan itu sudah jelas, ya, bukan permasalahan tanah, bukan permasalahan tanah. Ya, memang kalau dikaitkan benar. Ya, Ya, kalau dikaitkan, saya dengarkan. Kalau dikaitkan benar, tapi yang disebutkan tanah itu, kalau dikaitkan, ya, saya ulang lagi ya, ulang lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, yang intinya, prinsipnya, permasalahan ini bukan yang bernama muslim, ya, benar enggak? Betul. Nah, sudah benar ya. Nanti saya lanjutkan. Kalau salah katakan salah. Ya. Dengan adanya laporan positif, maka polisi melakukan tindakan. Karena memang polisi ya kewajibannya dilapor oleh masyarakat. Kalau tidak melakukan tindakan itu bagaimana? Ya, kan? Otomatis polisi melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, ya, melakukan analisa. Saya sebentar dulu. Makanya saya katakan tadi, saya katakan tadi, kalau ini benar ya itu katakan benar kan gitu. Tapi yang dia mau gabung dengan sini. Hah? Yang LG Lompatan itu mau gabung dengan sini juga. Oh ya, itu kawan kita. Kawan kita sini. Sudah. Saya biar bisa memilah-milah, jangan-jangan nanti ada yang nunggangi, bukan itu. Oh enggak. Itu solidaritas, Pak. Jadi Solidaritas. Anu berarti. Oke. Apa itu dari perwakilan Kedobo ya? Biar tahu kalau presiden itu kan gila juga. Satu rekan ya. Ya, monggo Pak. Kalau masalah yang kepala desa bukan ya? Bukan. Nah, sudah saya sampaikan. Kalau tak benar sampai katakan. Kalau yang saya maksud warga dengan warga, kelompok perjuangan tanah dengan yang bukan pemberontakan jana, benar kan? Itu betul ya. Kaitannya dengan perjuangan tanah itu, Pak. Ya. Mereka dengan sehat. Ya, tapi kan kelompok itu ya kan, kelompok yang bukan perjuangan tanah ya kan, dengan yang memperjuangkan tanah yang benar. Benar kan? Kelompok pejuang tanah dengan Yang bukan yang bukan pejuang tanah. Ya, Nah, benar kan itu. jadi LMDH sama warga Ya, gitu, Pak. ya, kan benar itu ya. Ya. Kalau itu sudah dibenarkan